terbukalah pandangan saya bahwa kalau Tuhan tidak dengarkan doa-doa yang harus di sana, berarti Tuhan punya kehendak yang lain untuk umat Tuhan yang ada di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saat ini saya bersama dengan teman saya, Pendeta Peter Waloko. Dia mengembalakan GPTI Air Hidup ya, GPTI Air Hidup di Magelang. Nah, kita ingin tahu sejarahnya, kenapa dia bisa dipanggil Tuhan di dalam pelayanan dan lain-lain. Nah, Pak Peter, awalnya itu Pak Peter memang sekolah Alkitab, lalu jadi pendeta atau gimana? Iya, jadi sebelumnya saya dulu waktu di Sulawesi di Kota Raha, kota yang terpencil itu. Lalu saya termasuk lulusan terbaik di perikanan. Jadi utusan pada waktu saya dari sekian banyak orang itu kita dipilih cuma 2 orang yang lulus. Saya untuk lanjut ke Jepang. Jadi saya kedatangannya ke Jawa tidak ada niat untuk melayani Tuhan, tapi untuk training bahasa Jepang. Kalau setelah itu kita berangkat. Oh, ke Jawa itu untuk training bahasa Jepang. Ya. Tapi entah kenapa saya memang orangnya senang sekali bekerja. Jadi saya biar waktunya tidak habis saya nganggur, saya cari kerja apa aja. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya nyampe di Jawa sini di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Nah, ketika saya nyampe di sana kebetulan di rumah gembala juga, saudara dari gembala saya, pendeta saya yang ada di Sulawesi Tenggara itu. Jadi saya bilang, Om tadi kan saya kerja apa aja, saya mau kerja sambil saya training bahasa Jepang ini. Jadi ketika itu saya kerja di toko karpet, saya senang sekali kerja. Maksudnya saya kerja di situ dengan kemampuan saya. Akhirnya bos saya di sana senang lihat kerja saya. Saya dijadikan spesial, diangkat jadi anak angkat, disiapkan sesuatu yang besar di sana untuk hal-hal yang dapat dinikmati tentunya. Tapi anehnya setiap hari, kebetulan dia anak Tuhan, jadi ketika kami lagi santai di depan, selalu dia perlihatkan saya kalau ngamen datang. Dia bilang, Peter, kamu enggak kasihan jiwa mereka? Hampir setiap hari dia ngomong gitu. Iya, kamu enggak kasihan dengan jiwa mereka? Bilang, iya sih. Terus bagaimana caranya? Ya sudah, kalau gitu enggak usah kamu ke Jepang sana, atau nanti kita akan ke Jepang juga. Jadi kita sama-sama bangun usaha, lalu kita melayani Tuhan. Kasihan hamba-hamba Tuhan perintisan, hamba Tuhan di desa-desa hidup mereka. Jadi kita mau melayani Tuhan dengan cara membantu mereka. Saya bilang, oke, kalau gitu. Caranya gimana? Kamu belajar firman Tuhan, sekolah dulu. Jadi akhirnya singkat cerita, saya pun sekolah. Ya, singkat cerita saya pun juga sekolah Alkitab di Batu Malang. Tanpa sepengetahuan orang tua saya mikir saya sudah sampai di Jepang, ternyata sampai di Beijing. Bukan di Beijing tapi di Beijing, Jawa Timur. Jadi begitu. Akhirnya ya saya sekolah, masuk di sana, wawancara, saya ditanya, tujuan kamu di sini untuk apa? Saya bilang, saya datang ke sini untuk belajar firman Tuhan, lalu setelah itu saya akan kembali ke pekerjaan dan ingin membantu hamba-hamba Tuhan yang kasihan hidupnya susah. Begitu. Hingga pada akhirnya saya sekolah, diterima di sana. 1 bulan sebelum berjalan itu saya semua, jadi waktu itu siswa-siswa kena kasus semuanya. Karena saya senang sekali ikan, saya lihat di sekolah itu ada kolam ikan, saya rawatlah, saya dipercayakan oleh pihak sekolah rawat ikan itu semuanya. Teman-teman saya lihat dari atas, wah enak sekali Peter. Karena setiap kali istirahat, hari keluar saya pasti lari ke situ, olah kolam itu. Akhirnya besoknya mereka beli pancing, dipancingin ikan semua itu, dibakarlah di kampus. Jadi satu kampus itu semua kena poin. Jadi itu peraturannya 10 poin, jadi hitungnya pencurian. 1 poin itu kalau terlambat 2 pagi. 10 poin itu sudah fatal sekali, pasti dipulangkan. Itu saya sudah kena 9 poin. Tinggal 1 terlambat 2 pagi saja pasti dipulangkan. Begitu akhirnya. Tetapi ada satu hal yang istimewa di situ. Ketika memang Tuhan izinkan masa, jadi disitulah saya benar-benar mendengar panggilan Tuhan. Jadi seperti Tuhan bicara di telinga saya, apa aku tidak sanggup kasih makan hamba?
masa kamu yang kasih makan. Dari kata-kata itu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saat ini juga saya mau menyerahkan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Begitu. Tetapi satu syarat, semua sponsor saya diputuskan. Jangan ada yang sponsor saya, jangan ada yang berikan uang saku. Oh, sampai ke itu? Ya, akhirnya benar. Tidak ada yang sponsor selama berjalannya itu. Nah, saya dipanggil pihak sekolah. Saudara Peter Tangwaloko pas mau akhirnya untuk wisuda itu. Saudara Peter Tangwaloko harus harap ke kantor. Lalu saya datang ke kantor, saya dimarah-marahin. Kenapa belum selesai semua uang SPP, uang apa semuanya? Belum selesai. Telepon gembalamu, telepon sponsor. Saya tidak punya nomor. Saya cuma tunduk saja. Setelah itu saya keluar kembali ke kamar. Saya bilang keluar dari kantor itu, Tuhan, saya serahkan hidup saya, tanggung jawab Tuhan semuanya. Ya, Tuhan yang panggil, Tuhan yang bertanggung jawab. Saya kembali ke kamar, baru masuk pintu kamar dipanggil lagi. Akhirnya saya datang lagi. Saudara Peter Tangwaloko harap ke kantor. Saya datang ke kantor, seperti saya di situ saya merasakan mujizat Tuhan, seperti saya terbang. Luar biasa sukacita. Tuhan kirim, ada orang cerita pakai jilbab lewat di sekolah itu. Dia seperti tertarik masuk ke sekolah itu. Masuk ke sekolah, dia tanya, siapa yang butuh sponsor? Butuh. Jadi sponsor itu pakai jilbab, diberikan itu uang Singapura semuanya. Kalau uang dolar Singapura dibayarkan semuanya, tuntas, ya, lunas, sisanya buat sekolah. Saya selama tidak pernah dapat uang saku. Akhirnya saya diberikan uang saku. Padahal itu tidak kenal ya? Ya, tidak kenal. Sama pakai jilbab, dia bilang saya seperti ditarik ke sini. Padahal saya sudah berpikir nanti kalau sudah selesai saya praktek pelayanan, nanti saya kumpulkan uang lalu saya bayar ke sekolah baru ambil jasa. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Ini ceritanya berarti benar-benar kayak Petrusnya di Alkitab ya, nelayan yang dipanggil sama Tuhan. Justru itu saya lihat, waduh ini kok mirip ya. Mirip banget ya, replikanya Peter gitu, Petrus ya. Ya. Makanya ini sebuah ini luar biasa. Jadi sejak saat itu saya serahkan hidup saya melayani Tuhan. Saya benar-benar hidup dengan pertolongan Tuhan. Dalam pelayanan pun demikian. Saya rasa apapun yang saya kerjakan semua untuk Tuhan. Nah, akhirnya sampai di Magelang ini. Ya, jadi sampai di Magelang memang waktu saya itulah Tuhan buat. Ketika saya di kampus pas selesai wisuda semuanya, saya langsung ditarik jadi staf di sekolah itu. Orang teman-teman saya udah bingung semua. Kok bisa ya pelanggaran kena pelanggaran kok bisa jadi di situ, harusnya nggak boleh, harusnya benar-benar murni bersih harusnya di situ. Tapi kok bisa? Sama itulah Tuhan. Karena saya memang 4 tahun di sana melayani sambil menjadi staf di sana. Itu hal yang luar biasa buat saya. Ini Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Akhirnya bisa lanjut sekolah. Di justru di situ saya jadi staf, saya ketemu pacar saya, sekarang jadi istri saya. Kebetulan istri saya orang tuanya ada di Gerabak pelayanan di Magelang. Akhirnya saya datang di Magelang, menikah di Magelang, tapi rencana emang saya punya pelayanannya seperti saya katakan tadi di Tulungagung. Jadi ketika saya ke Tulungagung, di sana yang saudara atau orang tua angkat di sana sudah menyiapkan satu tempat ibadah yang harus saya layani di sana, di pinggir pantai di Trenggalek. Kalau kita bukalah rumput laut, saya yang melihat semuanya, kamar, fasilitas semua disiapkan. Gitu. Tapi kok akhirnya malah di sini? Ya, jadi tapi Tuhan luar biasa memang, itu yang saya bilang, kalau Tuhan sudah panggil, saya di sini pada mulanya cuma membantu saja. Karena gembala di sini itu meninggal suaminya, dia meninggal lagi dapat orang Papua. Jadi dia di Papua, saya bantu pelayanan di sini, pelayanan. Tapi pada akhirnya ketika Tuhan izinkan saya mengalami masalah, saya rasanya mau lari dari tempat ini. Jadi saya kembali ke Tulungagung. Oh, sempat kembali ke Tulungagung. Kembali sama bos saya. Ayo, sama di sana dia sudah angkat, orang tua angkat. Ayo kita melayani kembali. Sekarang semua sudah disiapkan, fasilitas sudah disiapkan. Besok sudah ada 2 mobil untuk kita datang ke sini untuk ambil barang-barang saya untuk jemput istri saya. Tapi saya bilang tunggu dulu, saya berdoa dulu.
Setelah saya berdoa malam-malam itu jam 12, amin, saya langsung diberi jawaban sama Tuhan. Langsung orang tua kakak saya telepon dari Sulawesi, papa dipanggil Tuhan. Langsung satu sebulan, Tuhan ampuni saya tidak mau lari dari pelayanan, ampuni saya. Jadi harusnya pagi itu saya ke sini ngambil jemput istri, malah saya ke Sulawesi. Langsung saya ke Sulawesi, ke sana. Nah, itu Tuhan atur semuanya. Jadi sejak saat itu memang saya benar-benar ketakutan. Saya bilang, Tuhan, sampai kapanpun saya akan tetap bertahan di sini, sekalipun mungkin sulit atau tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, sulit. Sampai-sampai kami sama istri di sini harus makan cuman nasi sama sambal terasi tok sama sayur kol. Hampir hari-hari begitu. Kalau hitung persembahan dari Tuhan, rasanya dari jemaat yang kita layani kan masih bantu waktu itu. Bantu, jadi semua persembahan masuk pelayanan itu perpuluhan masuk ke Ibu Gembala itu. Jadi kita cuma dijatah sebulan segini. Ya bukan mau menceritakan, tapi inilah kebesaran Tuhan. Jadi ketika memang pelayanan tiap minggu itu saya dapat persembahan dari itu 50.000, saya harus bisa hidup 50.000 itu satu minggu. 50.000 ya 50.000 satu minggu. Anak saya lagi yang besar ini susunya kuat sekali, susunya sudah punya anak ya juga itu ya. Sudah punya anak itu. 50.000 untuk 50.000 itu. Tapi luar biasa Tuhan. Tetap Tuhan pelihara ya. Entah kenapa semua tercukupi, entah dari mana. Saya enggak keluar kemana-mana, enggak. Semuanya berdoa, percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Gitu. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan tolong. Kebesaran Tuhan. Nah, pastinya kan dalam pelayanan kan akhirnya kan akhirnya kan sekarang mengembalakan sendiri, tapi mengembalakan ini sendiri kan pasti ada tantangannya juga ya. Banyak sekali tantangannya. Mungkin apa sih tantangannya, lalu juga apa mungkin solusinya gimana akhirnya bisa melewati tantangan itu? Memang kalau berbicara masalah tantangan, pasti kan kita semua gereja, pendeta, hamba Tuhan, bahkan umat Tuhan mengalami yang namanya tantangan. Tapi kami merasakan begitu banyak tantangan, sulitnya, khususnya waktu sebelum kami di sini, kami di Kawatan. Itu tempatnya sempat terusik dari. Itu tanah itu milik jemaat. Jemaat hibakan buat gereja. Nah jemaat, cuma sayangnya gembala sebelum saya tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Jadi ketika waktu pendeta sebelum saya itu meninggal, saya menggantikan. Lalu jemaat ini saya layani sampai entah gimana, saya tidak tahu juga masalah surat-surat itu. Pokoknya ini gereja kita pakai beribadah di sini. Sampai dia meninggal, istri dan anaknya minta kembali. Diminta kembali. Jadi kami tidak tahu kok bisa gini. Saat kita sudah berdoa, Tuhan tolong ini gereja, ini tempatmu. Orang lain Tuhan tolong, gereja lain sampai miliaran Tuhan tolong. Pasti mujizat terjadi. Pasti mujizat terjadi. Kami pun berdoa. Tapi toh kami harus pindah. Secara manusia kecewa. Kok Tuhan tidak dengar doa kami? Apa kami kurang berdoa? Setiap kali selesai ibadah kami sama jemaat bergandengan tangan. Berdoa. Semalam suntuk berdoa. Jumat. Setiap hari berdoa. Kami injak tanah ini. Kami pokoknya jadi milik gereja. Tetapi pada akhirnya Tuhan izinkan juga. Kami harus keluar dari tempat itu. Keluar di tempat yang sekarang ini. Pertama kali kami ibadah, pintu kami tutup. Karena tidak ada izin sebenarnya. Apalagi ini masuk kampung ya. Tapi ketika kami ibadah sambil nangis-nangis sama istri, air mata tidak tertahankan. Kenapa? Kami mengerti benar apa kata Tuhan. Rupanya ketika kami beribadah sini, jemaat di sini yang tertidur lama bisa bangun dan datang beribadah di sini. Jadi kami tahu kalau Tuhan tidak dengarkan di sana, Tuhan ingin kami mendekat kepada warga di sini. Sehingga mereka bertobat, percaya kepada Tuhan. Ada yang bandar narkoba, bertobat. Nah, di sini terkenal daerah Lusminan. Iya, daerah Bapak Ibu, daerah sini itu daerah terkenal yang prostitusi, preman. Tapi kenapa
Tuhan taruh di tempat ini untuk jadi berkat mungkin ya. Ya itu yang saya pikirin seperti itu. Iya, karena kan banyak orang mengatakan tempat ini ya tempat yang agak sulit kayak gitu. Ya. Ya. Jadi saya cuman baca satu ayat, Tuhan bukakan satu ayat. Saya baca satu ayat itu mengatakan bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 39. Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu, jangan kehendakku yang terjadi. Kami pegang itu. Yesus sebenarnya dia tidak ingin menderita secara manusia, karena dia tahu bagaimana dia harus menderita. Tapi toh kehendak Tuhan dia harus menderita. Lalu saya berpikir, Tuhan Yesus saja berdoa tidak didengarkan oleh Tuhan, apalagi kita umat Tuhan. Yesus berdoa supaya jangan menderita. Ya. Tapi rupanya kehendak Tuhan dia harus menderita. Jadi terbukalah pandangan saya bahwa kalau Tuhan tidak dengarkan doa-doa yang harus di sana, berarti Tuhan punya kehendak yang lain untuk umat Tuhan yang ada di sini. Itu yang menjadi kekuatan hingga sampai saat ini. Karena kadang mungkin selama ini kekristenan kalau berdoa itu ya saya pinginnya A ya Tuhan kalau bisa A gitu kan. Padahal kita tahu bahwa di atas ya kan di atas imannya kita atau mungkin keinginan kita ada kehendak Tuhan ada itu kehendak ya. Tuhan. Jadi sebenarnya ketika doa kita tidak dijawab pun itu bagian dari kehendak Tuhan. Iya. Kadang-kadang kita beranggapan doa kita tidak didengar karena yang pertama kita salah berdoa atau kita minta terlalu yang lain atau Tuhan bilang tunggu dulu. Ada satu hal yang kita lupa, ternyata kalau Tuhan tidak dengarkan doa kita, Tuhan mau kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Iya. Wah itu saya pegang terus sampai saat itu dimanapun saya main, saya ingin menyampaikan ini bahwa ketika doa kita tidak didengarkan, itulah kehendak Tuhan sebenarnya. Tapi kan kadang ada beberapa jemaat, mungkin ada beberapa pendeta bahkan mengajarkan kita harus punya iman. Kalau kita pingin A, ya imani harus A itu terjadi. Padahal di atas iman itu ada yang namanya kehendak Tuhan ya. Ya benar itu. Saya buktikan sendiri itu. Tuhan luar biasa memang. Ya kita bukalah pandangan kita, jangan kita mudah kecewa. Bayangkan saja Tuhan Yesus doanya tidak didengarkan. Iya. Apalagi kita kan. Apalagi kita. Kalau kita ngomong tidak punya iman, berarti Tuhan Yesus kalau tidak punya iman gitu kan. Gitu Tuhan Yesus tidak punya iman loh. Iya. Dia berdoa loh ini supaya jangan menderita, itulah bahasa sehari-harinya gitu loh. Iya. Kalau boleh artinya dia ingin supaya jangan menderita, jangan dia mati. Dia tidak kuat rasanya sebagai manusia. Tapi justru di situ bayangkan aja ketakutannya sampai keluar puluh-puluh darah gitu kan. Tapi Tuhan tidak dengarkan doanya, Bapa di surga tidak dengarkan doanya, karena Yesus harus menderita. Begitu. Yesus harus mengalami ini demi keselamatan banyak orang. Jadi kadang-kadang kalau doa kita tidak dijawab, itu sebenarnya kita harus alami itu supaya kita memahami apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Tapi baiknya juga malah jemaat dengan tempat yang seadanya pun mereka tetap setia gitu ya. Puji Tuhan. Tantangan yang luar biasa juga kami hadapi jemaat itu. Ada dari gereja-gereja lain, bisa sama sih. Juga dari GPDI juga. Mulai mendekati Jumat-Jumat, udah ibadah di tempat saya saja, saya jemput tiap hari nanti dikasih sembako. Begitu. Bahkan ada jemaat yang di sini dulu rumahnya pindah di daerah lain agak jauh dikit, saya jemput di belakang teman ini jemput juga. Setiap minggu begitu. Secara manusia rasanya sakit sekali sih, tapi biarlah kalau kehendak Tuhan terjadilah, saya bilang gitu. Tapi jemaat tetap kuat. Pokoknya kalau GPDI dulu masih Kalam Hidup tidak tutup, kami tetap di sana. Jadi jemaat itu tetap setia di sini ya, dan itu menguatkan kita juga ya. Itu kekuatan yang luar biasa. Sebab begini, kalau kita di organisasi GPDI itu kekuatannya di jemaat. Mungkin saya rasa semua gereja sih begitu. Iya. Sebab kalau jemaatnya tidak mendukung pasti pendetanya. Iya. Jadi kekuatannya itu di jemaat. Bagaimana bisa jemaat ini melindungi dan tetap memberi semangat, jadi sama-sama saling menguatkan. Nah, ya, itu luar biasa. Ya, biasa ya. Dan saya salut maksudnya dengan Pak Peter dengan kemarin sempat punya tempat, akhirnya juga
harus terusir dari tempat itu, akhirnya harus ada di tempat yang di tengah-tengah kampung yang agak rawan gampangnya gitu kan. Tapi diterima juga ya dengan kampung ini gitu kan. Sampai kemarin saya lihat ada jemaat juga banyak support dan lain-lain gitu kan. Nah, mungkin Pak Peter bisa kasih nasihat mungkin untuk setiap mungkin pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang mungkin kadang mungkin juga mereka merasa Tuhan kok keadaannya kayak gini ya, aku melayani tapi kok kayak gini, apa sih maksudnya kesan dan pesan untuk baik. Jadi berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya alami semua oleh pertolongan Tuhan, jadi saran saya tetap andalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Jelas kalau mengandalkan manusia itu mengecewakan. Tetap andalkan Tuhan. Itu yang saya pegang. Apapun tetap saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Jadi bagi para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan masa kini, jadi memang tidak ada cara lain. Harus andalkan Tuhan. Gitu. Bagaimana untuk mengandalkan Tuhan? Ini saya rasa ada sebuah proses, dan proses itu harus kita jalani. Seperti dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat 48 itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau kita mau masuk surga, kita harus sempurna. Nah, jadi proses sempurna itu gimana? Tidak instan, ada prosesnya. Kita sering nanya bagaikan bencana siap dibuntuk. Tapi ketika dibuntuk kita protes. Kenapa saya gini? Itu kenapa? Padahal Tuhan bilang kita ini seperti bencana di tangan Tuhan. Tuhan berkata kepada Yeremia, lihatlah tukang penjunan itu. Demikianlah umatku di tangan. Jadi kita diproses. Jadi kita harus tahu dalam dunia ini pasti kita mengalami namanya proses. Saya selalu berkata kepada jemaat, kalau kita ingin menjadi anak Tuhan yang sungguh dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita harus siap untuk mengalami banyak tantangan. Kenapa? Karena ketika Yesus dibaptis keluar dari air, firman Tuhan berkata, dia dibawa di padang gurun. Untuk apa? Dicobai. Penuh dengan Roh Kudus harus kita siapkan diri kita akan mengalami banyak pencobaan. Kalau kita diakui sebagai anak Tuhan yang saleh sama seperti Ayub, kita harus siapkan diri kita untuk mengalami banyak tantangan. Tetapi Tuhan berkata, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ada perlindungan Tuhan, jangan takutlah. Kita harus kuat. Karena Tuhan tidak mau menjadikan kita pelayan-pelayan Tuhan yang gampangan. Ya, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang kuat. Ku tahu sebab ku alami. Bagaimana kita mau mengajarkan kepada jemaat kalau kita tidak kuat mengalami tantangan? Repot ya. Jadi pengalaman itu harus kita alami untuk menyelesaikan persoalan ke depan. Jadi bagi pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, jangan takut mengalami tantangan. Sebab tidak kebetulan Tuhan izinkan kita mengalami masalah itu. Satu contoh saya berikan ya. Contoh yang saya harus melayani saya mengalami sebuah konflik yang besar di dalam keluarga saya secara pribadi. Antara saya dan mertua saya dan istri saya. Tapi luar biasa, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini untuk menyelesaikan masalah yang jemaat itu alami persis. Saya tidak negur banyak, tidak bicara banyak, saya cuma bilang, Ibu tahu kan masalah saya. Kalau tahu masalah saya, inilah bahayanya ketika orang tua ikut campur. Langsung diam, tidak bisa apa, langsung menangis. Saya doakan, saya tidak perlu bicara banyak. Jadi kadang-kadang ketika kita diizinkan mengalami masalah, Tuhan mau pakai kita untuk menyelesaikan masalah yang lain begitu ya. Jadi tetap semangat, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tantangan itu sebenarnya mau menambah ilmu kita, menambah semangat kita. Satu lagi ada waktu? Oke, ya, silakan. Tidak masalah. Saya belajar dulu waktu saya kecil. Saya bukan dari anak hamba Tuhan. Papa saya seorang pemborong bangunan. Itu luar biasa. Di sana dikenal dan uang banyak masuk, tapi pemborong bangunan rumahnya kayak rumah reok. Mama saya kerja biasa-biasa aja. Setiap malam ketika papa saya pulang kerja, pasti rumah apa semua itu hancur aja, karena papa saya di sana terkenal dengan dewa arak. Ya, dewa arak dia.
satu kota, satu kabupaten tahu bapak saya itu. Waluko itu, oh Dewa Ara tahu. Karena di sini saya lihat orang buat peti, wah laku laris. Di sana hanya papa saya bisa buat peti mayat. Oh gitu. Kemana pun dia pergi, kalau orang meninggal pasti dia dicari. Nggak pernah dibayar, tapi dikasih minum. Pulang rumah habis semua kita. Mama saya gendong saya bertiga, gendong saya, kakak saya, adik saya, lari sembunyi hampir tiap malam tidur di teras-teras orang. Gitu. Hampir bertahun-tahun sampai saya besar SMA seperti itu. Sampai sempat saya benci bapak saya, luar biasa kasih pakai. Mama saya bekerja kumpul cucian yang orang dicuci. Kami jual-jual jajanan gitu kayak pasir-pasir, sementara goreng bapak saya pulang ditendang. Wah, kebakaran ditendang semuanya. Tapi pagi dibenarin lagi. Hampir hari-hari begitu. Malam dihancurin semua, pagi dibenarin lagi. Jadi seperti itu keadaan dari keluarga saya. Tadi saya bilang, Tuhan kenapa saya harus dilahirkan di tengah-tengah keluarga seperti ini? Kenapa? Karena dulu saya belum tahu. Tapi ketika sekarang saya merasa saya berterima kasih. Tuhan, terima kasih untuk masalah itu yang lalu. Terima kasih untuk apa yang saya alami lalu. Jadi ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Ketika saya berkata kepada orang, bukan apa kata orang, tapi saya alami sendiri. Akhirnya saya tidak perlu ngomong banyak-banyak ngadepi jemaat. Saya cukup seperti itu aja. Mereka sudah terdiam dan bisa diarahkan. Dan mereka takut Tuhan. Iya ya. Apalagi juga di Los Penan ini pastinya juga banyak orang-orang yang kayak gitu ya. Banyak. Makanya memang sebelumnya masuk Tuhan itu sudah persiapkan dulu gitu ya. Sudah persiapkan dulu. Jadi masalah-masalah keluarga. Ada jemaat di sini, di sekitar sini. Cerita masalah orang tuanya gitu kan. Kalau kita mau ngomong soal itu, saya lebih banyak dari kamu. Saya tidak perlu ngomong banyak. Apa yang kamu alami, saya sudah mengalami semuanya. Pada akhirnya saya bilang, lebih baik takut Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Tidak usah ingatkan masa lalu. Sebenarnya saya kalau ingat masa lalu, tidak akan bisa sampai saat ini. Tetap beribadah, tetap percaya sama Tuhan. Jadi pengalaman-pengalaman itu memang Tuhan pakai semuanya. Jadi kita banyak pengalaman, semakin enak kita memberikan nasihat, masukan kepada yang lain. Jadi itu saran saya bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang sedang mengalami masalah atau apa. Jangan takut, Tuhan tuh punya rencana. Ya. Rencana yang besar di balik masalah itu. Sekarang kita belum tahu, nanti kita tahu. Jadi mungkin saat ini yang kita mungkin mengalami masalah, bahkan hal yang pahit pun, itu Tuhan akan pakai untuk sesuatu yang manis ke depannya. Iya, benar itu saya. Saya memang ini bersyukur sekali dan akhirnya saya bisa menumpahkan. Sekalipun memang kadang-kadang saya ada masalah sedikit saya ulur. Jadi masalah itu saya bisa atur sebenarnya. Kita bisa kontrol apa yang kita harus lakukan. Kadang-kadang saya harus begini gitu. Jadi saya rasa coba kalau kadang-kadang bilang, wah ini kok itu ada masalah gini. Nah, sebenarnya saya bisa kontrol. Saya kontrol sengaja buat saya harus gitu supaya ada pengalaman. Iya. Nah, itu benar. Jadi kita bisa kontrol masalah itu. Jadi jangan kita dikuasai masalah, tapi kita yang menguasai masalah itu. Sama seperti ada lagu yang diciptakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kita berani tantang masalah. Begitu. Iya. Jangan takut, jadi tetap kuat. Pasti Tuhan tolong. Oke Bapak Ibu, tadi pengalaman dari Pak Peter semoga bisa menjadi berkat buat kita juga, dan percayalah setiap kita juga yang mungkin melayani Tuhan, yang saat ini mungkin jadi hamba Tuhan, atau siapapun Anda yang mungkin saat ini jadi pemimpin rohani, Anda mengalami masalah, sesuatu yang pahit pun, percayalah Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu yang besar ya Pak Peter ya. Dan saya lihat juga perjalanan hidup Pak Peter ini benar-benar seperti Petrus ya. Seorang nelayan yang dipanggil oleh Tuhan, dan lewat pengalaman-pengalamannya Tuhan juga bawa untuk sebuah kemuliaan ya Pak Peter ya. Tetap semangat selalu Pak Peter dan dipakai Tuhan. Mari Bapak Ibu, Anda yang di tempat ini, Anda yang juga saat ini mungkin mengalami banyak hal rintangan dan semuanya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.